Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taskia Aulia Putri Madani dengan NPM 2024-340032 dengan program studi Teknologi Pangan angkatan 2024. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Ersita Susar STMPD selaku dosen Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini untuk melengkapi penilaian ujian tengah semester kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi mengenai makna ta'awuz dengan subbab perlindungan diri dari godaan setan. Ada beberapa konsep materi di sini. Yang pertama, pengertian ta'awuz, kedua, hikmah ta'awuz, ketiga, lafaz ta'awuz. Definisi dan makna. Pengertian ta'awuz. Ta'awuz adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang bermakna memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua, makna secara istilah. Secara istilah, ta'awuz adalah ungkapan permohonan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan dan godaan setan. Dan yang ketiga, makna ta'awuz secara bahasa ialah secara bahasa, ta'awuz berasal dari kata a'udzu yang berarti berlindung atau meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Dalil-dalil ta'awuz dalam Al-Quran. Pertama, surat An-Nahl ayat 98. Yang berbunyi, Allah memerintahkan untuk membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran, untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua, surat Al-A'raf ayat 200. Ayat ini menganjurkan untuk berlindung kepada Allah ketika digoda setan, menegaskan pentingnya ta'awuz dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Yang berbunyi, Allah mengajarkan untuk mengucapkan ta'awuz sebagai perlindungan dari bisikan setan yang dapat mengganggu ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa waktu pengucapan ta'awuz. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran. Ta'awuz diucapkan sebelum membaca Al-Quran sebagai perlindungan dari godaan setan yang terkutuk yang dapat mengganggu konsentrasi dalam kekhusyuan kita dalam beribadah. Dan yang kedua, ketika dalam sholat. Membaca ta'awuz dalam sholat dilakukan secara lirih sebelum membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan yang ketiga, di luar sholat. Ta'awuz juga diucapkan saat membaca Al-Quran di luar sholat, dalam kajian, atau ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Bentuk lafaz ta'awuz. Bentuk lafaz ta'awuz adalah yang pertama, bentuk umum ta'awuz. Bentuk umum ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang berarti berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua, bentuk lengkap ta'awuz. Bentuk lengkap ta'awuz adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim dengan tambahan sifat Allah yang maha mendengar dan mengetahui. Dan yang ketiga, variasi lafaz ta'awuz. Terdapat beberapa variasi lafaz ta'awuz, yaitu terdapat beberapa variasi lafaz ta'awuz yang digunakan dalam situasi tertentu, seperti saat membaca Al-Quran atau menghadapi kesulitan. Variasi lafaz ta'awuz. Yang pertama, lafaz ta'awuz standar a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah lafaz ta'awuz standar yang paling umum digunakan sebelum membaca Al-Quran. Kedua, lafaz ta'awuz panjang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim merupakan variasi yang menambahkan sifat Allah sebagai yang maha mendengar dan mengetahui. Dan yang ketiga, lafaz ta'awuz ringkas a'udzubillahi merupakan bentuk ringkas dari ta'awuz yang kadang digunakan dalam situasi mendesak atau percakapan sehari-hari. Cara pengucapan yang benar. Yang pertama, pelafalan huruf ta'awuz. Pengucapan ta'awuz dimulai dengan huruf a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan makhraj yang tepat
sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, penekanan kata penting. Berikan penekanan kata pada a'udzu dan rojim dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat. Ketiga, panjang pendek bacaan. Perhatikan panjang pada huruf tertentu seperti kata syaiton yang dibaca dengan panjang 2 harokat. Hikmah dari kata ta'awuz. Yang pertama, pengertian ta'awuz. Ta'awuz adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang berarti memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua, waktu pembacaan ta'awuz. Ta'awuz dianjurkan dibaca sebelum membaca Al-Quran saat marah, ketika mengalami gangguan, dan dalam situasi yang menimbulkan kekhawatiran. Dan yang ketiga, keutamaan membaca ta'awuz. Ta'awuz dapat menjadi benteng spiritual, menjauhkan godaan setan, menenangkan hati, dan menguatkan hubungan dengan Allah. Pembersihan hati. Pengertian pembersihan hati ialah proses menyucikan jiwa dari sifat buruk, menghilangkan penyakit hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pentingnya hati bersih, yaitu hati yang bersih menjadi kunci kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kedekatan dengan Allah. Ia mempengaruhi seluruh perbuatan manusia. Penyakit hati, sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, dan ria yang mengotori hati dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Metode pembersihan hati ialah melalui zikir, istighfar, muhasabah, membaca Al-Quran, dan menjauhi maksiat sebagai cara efektif membersihkan hati dari kotoran yang buruk. Kesempurnaan ibadah. Yang pertama, makna ta'awuz. Dalam ibadah, ta'awuz sebagai perlindungan dari godaan setan yang merupakan langkah awal kesempurnaan ibadah, menjaga kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah. Kedua, penerapan ta'awuz dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengucapkan ta'awuz sebelum ibadah dan aktivitas penting, mencerminkan kesadaran spiritual dan ketergantungan pada perlindungan Allah. Dan yang ketiga, ta'awuz dan kesucian hati ialah ta'awuz yang membantu membersihkan hati dan bisikan negatif, mempersiapkan jiwa untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Di sini ada daftar pustaka. Yang pertama ada Khalid, tahun penerbitnya di 2018, dan Umairah, tahun penerbitnya di 2021. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.